Halo semuanya, selamat datang di video kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau memberitahukan kepada kalian mengenai kawasan ekonomi khusus Mandalika yang ada di Lombok, Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana hubungannya KEK Mandalika ini dengan SDGs nomor 8 dan juga dinamika interdependensi yang terjadi di Mandalika. Yuk simak video kami. Pariwisata kini menjadi salah satu sektor pembangunan, terutama di Indonesia. Salah satunya adalah KEK Mandalika, di mana hal pembangunan ini melibatkan pemerintah, investor asing, lembaga internasional, dan juga masyarakat lokalnya sendiri. Lalu bagaimana sih interaksi antar para aktor ini dalam membangun SDGs nomor 8? Yuk kita simak baik-baik. Nah, teman-teman, dalam membahas topik ini, kami mengambil interdependensi kompleks sebagai kerangka teori oleh Keohane dan Nye. Nah, mereka menjelaskan bahwa dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada satu aktor tunggal yang dominan. Interdependensi kompleks terjadi saat berbagai aktor dapat bekerja sama lintas sektor maupun negara. Dalam kasus Mandalika ini menunjukkan dan menjelaskan bahwa pembangunan berhasil bukan karena kekuatan satu pihak, tetapi karena kerjasama semua pihak yang bersangkutan. Mandalika yang terletak di pesisir Pulau Lombok ditetapkan sebagai KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus melalui PP nomor 52 tahun 2014. Sejak tahun 2016, ITDC mulai membangun infrastruktur utama seperti jalan kawasan, masjid, taman, dan juga akhirnya sirkuit MotoGP yang diresmikan di tahun 2021. Meski sempat berhenti oleh karena pandemi COVID-19, Mandalika akhirnya bangkit kembali dan menghasilkan jumlah wisatawan yang melonjak dari 827.000 di tahun 2023 menjadi 1,24 juta di tahun 2024. Nah, pembangunan ini juga didukung oleh pendanaan internasional yang berasal dari AIIB dan juga promosi besar-besaran oleh Kemenparekraf melalui ajang-ajang internasional. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat apa sih dampak positif yang diberikan dari pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika terhadap ekonomi lokal. Yang pertama yaitu PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto di pariwisata Lombok Tengah yang meningkat dari 3,2% di tahun 2016 menjadi 6% di tahun 2023. Kemudian yang kedua yaitu UMKM yang meningkat drastis dari 500 unit menjadi 2.500 unit dalam waktu 8 tahun saja. Kemudian yang ketiga yaitu lebih dari 13.000 tenaga kerja lokal yang terserap di berbagai sektor, baik itu kuliner, kerajinan, hingga transportasi. Nah, semua ini sejalan dan selaras dengan SDGs nomor 8 dan indikator-indikatornya, seperti indikator 8.1 yaitu pertumbuhan ekonomi keberlanjutan, 8.3 dukungan bagi UMKM dan kegiatan produktif, dan indikator 8.5 yaitu pekerjaan yang layak dan inklusif. Namun keberhasilan yang ada tidak terlepas dari terjadinya isu dan tantangan yang muncul, di mana yang pertama yaitu terjadinya relokasi warga dan juga konflik agraria yang memunculkan ketegangan sosial di wilayah sekitar. Kedua, di mana masyarakat lokal kerap kali terpinggirkan, dan baik itu dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal menikmati manfaatnya secara langsung. Dan yang ketiga dari sisi infrastruktur, di mana masih adanya keterlambatan proyek dan juga keterbatasan aksesibilitas. Dan yang keempat yaitu dari segi lingkungan, di mana pembangunan ini berpotensi untuk merusak lingkungan sekitar, merusak kawasan pesisir, meningkatkan emisi karbon, serta menyebabkan polusi dan degradasi ekologis. Isu greenwashing ini juga menjadi perhatian serius. Apakah pembangunan ini benar-benar berkelanjutan? Mandalika adalah contoh nyata bagaimana kerjasama lintas aktor dapat mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan pembangunan harus dibarengi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Jika tantangan ini dapat diatasi, Mandalika bukan hanya sebagai magnet wisata saja, tetapi menjadi salah satu pembangunan nasional yang berhasil di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga studi kasus ini dapat menunjukkan bahwa
pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan bukanlah sekedar mimpi tetapi sebuah keniscayaan. Sampai jumpa dan salam SDGs.